Halo teman-teman semua, jumpa kembali lagi bersama saya JVR Almadina di channel YouTube JVR Almadina. Kali ini di playlist kelas rakyat, saya akan memperkenalkan fungsi dari Pad Tool, shortcutnya J, dan Clone Stem Tool, shortcutnya S. Lambangnya bisa seperti ini. Tampilannya dia nanti bisa seperti ini. Ya. Secara manual bisa dipilih di sini, deretan tool ini, bagian yang ini kita klik. Ini ada Clone Stem Tool, shortcutnya S, atau Pad Tool, shortcutnya J. Oke. Apa sih fungsi kedua dari tool ini? Nah, di minggu kemarin saat kelas untuk teknik masking untuk foto produk, saya sempat jelaskan bahwa foto kue ini, foto produk kue ini membutuhkan banyak sekali pengerjaan. Nah, kalau kemarin di minggu kemarin itu kita sudah mengerjakan dengan mengatur pencahayaan dengan teknik maskingnya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada minggu ini, kita akan membersihkan bagian-bagian yang kotor dari kue ini. Misalnya, kalau kita zoom, seperti bagian ini, lalu ada bagian ini, ya, ini kita akan bersihkan menggunakan Pad Tool dan Clone Tool, sehingga nanti tampilannya jadi lebih bersih dan lebih lezat, kuenya terlihat lebih lezat gitu. Ini pengerjaan kita yang kemarin dengan teknik masking. Kita bisa satukan dulu. Oke, karena kita sudah pencahayaannya sudah kita atur seperti ini, sudah cukup seperti ini. Lalu bagian berikutnya adalah kita akan membersihkannya. Ya, ini kita bisa duplikat layer lagi, Command J. Oke, lalu ini kita perbesar. Nah, kedua fungsi dari Pad Tool dan Stem Clone Tool itu sebenarnya hampir bisa dibilang hampir sama ya. Nah, kalau Pad Tool itu dia mengambil bagian dari yang bersih, misalnya seperti ini, yang kotor, sorry, misalnya yang ini ya. Cara kerjanya, kita ambil ini, kita lingkari ini. Oke, dia akan muncul area di sini, area semut ya. Lalu kita geser ke area yang bersih. Ya, misalnya seperti ini. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan Pad Tool. Lalu kalau Stem Clone Tool itu bagaimana? Nah, kalau ini kebalikannya. Ini dia tampilannya sama seperti kayak pakai brush tool ya, seperti ini. Nah, tapi kalau di Stem Clone Tool ini kita mengcloning jatuhnya. Jadi mengcloning dari area yang bersih. Cara mengcloningnya dengan menekan Ctrl Alt atau Alt di Windows, Mac juga di Mac, Alt juga deh kalau nggak salah di Mac. Nah, ini nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu kita clone area yang bersih, misalnya ini di cloning. Kita klik aja bagian area ini. Ya, lalu dia akan muncul, lihat. Lihat. Ini ada cloningannya kan. Tuh. Nah, kita tutup di area yang kotor ini. Oke. Kita kembalikan. Lihat. Dua-duanya bisa berfungsi untuk menghilangkan area-area yang tidak kita inginkan. Cuman pada praktek pengerjaannya ada sedikit perbedaan, di mana yang satunya Pad Tool itu dia mengambil area yang kotor lalu kita sisihkan di area yang bersih. Kalau Stem Clone Tool itu kita mengcloning dari area yang bersih lalu kita tutup ke area yang tidak kita inginkan. Nah, dua tool ini sebenarnya bisa berkolaborasi. Ada kadangkala kita menemukan bagian-bagian yang misalnya
tidak bisa di stem di cloning. Misalnya di area ini ya, saya beri contoh ya, agak sulit gitu untuk di cloning. Misalnya gini kan, atau sebaliknya agak sulit menggunakan pet tool, kita juga bisa menggunakan cloning. Nah, ada ini, kita tutup. Oke, ini masih bisa ya. Kalau kita menggunakan pet tool, kita coba. Oke, kita ambil di area ini. Ya, ini agak ada kayak kurang bersih gitu kan, ada kayak hitam-hitamnya di sini, padahal di sini nggak ada hitamnya. Nah, di saat itulah kita bisa kombinasi gitu, bisa kita ganti menggunakan clone tool, shortcutnya S ya. Kita ambil di area ini, lalu kita tutup di sini. Ini kita bisa sesuaikan besarnya. Nah, lebih natural kan dibanding yang tadi gitu. Jadi kita bisa kombinasi antara clone tool dan pet tool untuk membersihkan area ini. Oke, saya akan lanjutkan dulu pengerjaannya. Penggunaan berlebihan pada stem clone tool bisa berakibat seperti ini, misalnya. Ya, kita perbesar gitu ya. Oke, lihat. Jadi bilang, jadi area yang ini jadi yang sebelumnya di sini kan, tadi kan clone-nya di sini nih. Satu area dalam lingkaran brush tool ini dia akan mengcloning pada area yang bagian ini. Nah, supaya yang belakangnya ini nggak terlihat gitu, ini kita bisa kecilin brush toolnya ya, perbandingannya dengan yang besar ini ya. Oke, dengan yang besar, karena prinsipnya dia mengcloning area yang sini hingga satu area dalam brush tool ini ya gitu. Jadi kalau kita pindahkan ke sini dia akan ikut gitu. Sebenarnya kan kita butuhnya cuma yang bagian-bagian kecil ini aja kan. Misalnya ini kita ambilnya dari sini kecil, tapi kalau kita besarkan ini brush toolnya seperti ini. Nah, tuh lihat ya, gerak-gerak ininya ya. Yang bagian belakangnya ini, yang di sebelah sini ini juga ikut ke depan. Jadi kalau diperbesar tuh jadi nggak natural dia tuh, jadi ada kayak double gitu kan. Jadi pengerjaan dalam cloning ini itu harus harus bijak lah makainya. Itu sebabnya bisa di-combine dengan pet tool tadi gitu, biar tetap terlihat natural. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat perbandingannya. Sebelum, lihat berantakan ya, kayak kurang rapi gitu dalam pengerjaan fotonya. Tapi setelah kita editing menggunakan pet tool tadi,
ini ya di sini, ataupun clone stem tool. Oke, menjadi seperti ya. Lebih menarik mana? Yang ini atau yang ini? Ya, pastinya yang ini ya, karena sudah rapih gitu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pengenalan pet tool dan clone stem tool. Mungkin bisa kalian praktekkan tutorial ini di rumah. Biasanya kalau untuk foto manusia itu biasanya untuk menghilangkan jerawat, untuk menghilangkan kantung mata, untuk menghilangkan bekas luka di tangan atau yang lain-lain gitu. Jadi terlihat cantik gitu. Untuk penerapan dari pet tool dan clone stem tool ini pada manusia. Jangan lupa subscribe channel YouTube JV Ramadina. Ikuti terus playlist kelas rakyat karena di situ akan banyak hal-hal menarik tentang videografi, fotografi, dan hal-hal lainnya mengenai broadcasting. Untuk episode kali ini saya berbicara tentang Photoshop dulu. Untuk mungkin yang kedepannya saya akan masuk ke tutorial kamera, syuting, di produksi seperti apa, dan lain-lain. Sampai jumpa!